Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini, saya akan membahas materi turunan fungsi aljabar. Mulai dari definisi turunan fungsi aljabar, kemudian beberapa aturan turunan fungsi aljabar. Termasuk nanti akan saya bahas juga aturan rantai. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, pada video ini kita akan belajar materi turunan fungsi aljabar dan kita mulai dari definisi turunan. Misalnya kita punya suatu fungsi fx atau y sama dengan fx seperti ini dan ada dua buah titik, ya, ini titik pertama dan ini titik kedua. Jika kita hubungkan maka kita peroleh sebuah garis lurus. Misalnya titik pertama ini absisnya adalah x. Nah, karena fungsinya y sama dengan fx, maka ordinatnya adalah fx, ya enggak? Sehingga titik koordinat titik ini adalah x, fx. Nah, sekarang untuk titik kedua, ya titik kedua, maka absisnya kan di sini. Misalnya jarak dari titik 1 ke titik 2 secara horizontal, itu seperti ini, jaraknya adalah h. Maka absis titik kedua ini di sini berapa? Pastinya x ditambah h, ya enggak? Di sini x tambah h. Jadi absis titik ini adalah x tambah h. Sementara ordinatnya adalah f x tambah h. Maka koordinat titik ini adalah x tambah h, fx tambah h. Nah, kalian kan pernah belajar tentang gradien ya di SMP. Gradien itu sama aja dengan delta y dibagi delta x, atau selisih ordinat kita bagi dengan selisih absis. Nah, pada garis ini gradiennya gimana? Selisih ordinat berarti ordinatnya yang ini, ordinat itu nilai y, berarti fx tambah h kita kurangi dengan fx, itu selisih ordinatnya. Kita bagi dengan selisih absis, selisih nilai x. Selisih nilai x yang ini kan nilai h-nya. Ini adalah selisih x-nya. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, sekarang seandainya kedua titik ini dia bergerak saling mendekat seperti ini, ya, sehingga jaraknya h-nya ini mendekati 0, h mendekati 0, maka garis yang tadi dia bukan lagi garis potong, bukan lagi garis yang memotong, tetapi garis singgung. Nah, gradiennya, kedua garis ini gradiennya masih sama, tapi dalam limit h mendekati 0 karena jaraknya mendekati 0. Jadi gradiennya sama dengan limit h mendekati 0 delta y dibagi delta x. Nah, sekarang delta y delta x ini kita substitusi nilai ini ya. Delta y per delta x ini sama aja dengan ini. Oke, jadi kita peroleh limit h mendekati 0 fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, m ini gradien, dia sama aja dengan turunan pertama, teman-teman. Ini notasi turunan f aksen x, atau boleh juga dy per dx. Ini adalah notasi turunan. Sehingga m-nya ini bisa kita ganti jadi f aksen x. Dan inilah definisi turunan. Contoh. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 8x tambah 7 menggunakan definisi turunan. Oke. Nah, definisinya ini ya. Teman-teman perhatikan, fx tambah h. Fx-nya kan ini. Ya, ini yang mau kita turunkan. Fx tambah h, cuman x-nya kita ganti dengan x tambah h. Maka kita peroleh 8 kali x tambah h ditambah 7. Ini dari sini 8x tambah 7, cuman x-nya kita ganti dengan x tambah h. Kemudian dikurangi fx. Fx kan 8x tambah 7. Jadi dikurangi 8x tambah 7 per h. H mendekati 0. 8 kali x itu 8x, 8 kali h, 8h, kemudian ditambah 7. Nah, sebelah sini, negatif kali 8x jadi min 8x, negatif kali positif 7 jadi min 7. Nah, 8x dikurangi 8x ini kita coret, dan 7 dikurangi 7 ini kita coret. Jadi kita peroleh limit h mendekati 0, 8h per h. Atau limit h mendekati 0, 8h. Jadi hanya ini kita coret lagi. Ingat limit untuk variabel mendekati 0 ya. Sementara di sini konstanta, maka hasilnya akan sama dengan konstanta itu sendiri. Hasilnya adalah 8. Nah,
penyelesaian turunan fungsi aljabar jika kita menggunakan definisi seperti ini dirasa tidak efektif teman-teman, tidak praktis. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan turunan fungsi aljabar dengan cara yang jauh lebih mudah, tapi masih berdasarkan teorema, cuma saya jelaskan lebih simpel. Oke, kita bahas aturan turunan fungsi aljabar. Oke, sekarang kita akan belajar aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x ditentukan sebagai berikut. Nah, ini cara menurunkan misalnya fungsinya fx sama dengan ax pangkat n. Caranya sederhana. Pertama teman-teman kalikan pangkatnya dengan koefisiennya. N kalikan dengan a, jadi na. X ini variabelnya tetap. Dan pangkatnya, di sini kan awalnya n. Pangkatnya teman-teman kurangi 1. Ya, ini simple banget. Koefisien kalikan dengan pangkat dan pangkatnya kurangi 1. Seperti itu. Contoh, tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Dan yang kedua, fx sama dengan setengah x pangkat 4 dikurangi 2/3 x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 9. Oke, kita jawab yang pertama dulu ya. Fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Maka f aksen x atau turunannya teman-teman turunkan masing-masing sukunya. Di sini ada berapa suku? Nah, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini konstanta. Ini semuanya kita turunkan per bagian ya. Yang pertama 6x pangkat 3. Cara nuruninnya kalikan koefisien dengan pangkatnya ya. 3 kita kalikan dengan 6. 3 kali 6 itu 18 x. Pangkatnya teman-teman kurangi 1. Jadi pangkat 3 dikurangi 1 jadi pangkat 2. Oke. Nah, sekarang bagian sini. 2 kalikan dengan negatif 3. Negatif 6. X pangkat berapa? 2 dikurangi 1. X pangkat 1. Kalau pangkat 1 ini nggak usah teman-teman tulis. Itu ya. Nah, kemudian bagian sini 4x. 4x ini sama aja dengan 4x pangkat 1 teman-teman. Ya, 4x pangkat 1 berarti 1 kali 4 ditambah 4, x-nya jadi pangkat berapa? X pangkat 0. X pangkat 0 ini nilainya 1. Jadi ketika variabel berpangkat 0 ini nggak usah teman-teman tulis variabelnya. Jadi kalau 4x, x-nya pangkat 1, teman-teman ambil koefisiennya aja. Lalu ini 7 gimana? Ini 7x pangkat 0. 0 kali 7 kan 0. Jadi ini plus 0. Gak usah ditulis juga. Jadi kalau konstanta seperti ini kita turunkan dia hasilnya 0. Ya. Dan inilah turunan dari fungsi fx yang pertama. Kita coba yang kedua. Yang B. Fx sama dengan setengah x pangkat 4 dikurangi 2/3 x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 9. Maka f aksen x coba gimana? 4 kita kalikan dengan setengah. Ya, 4 kali setengah 2. X pangkat berapa? 4 dikurangi 1. X pangkat 3. Kemudian 3 kali negatif 2/3. 3 kali negatif 2, negatif 6 dibagi 3. Ya, negatif 2. Jadi ini min 2. X pangkat berapa? 3 dikurangi 1. X pangkat 2. Ditambah 5x. Ingat, kalau x-nya pangkat 1, kita ambil koefisiennya saja. Berarti ini tambah 5. Kemudian dikurangi 9. Nah, ini tidak bervariabel. Berarti hasilnya akan 0. Jadi udah, sampai sini aja. Ini turunan pertama untuk kedua fungsi ini. Gampang kan? Kita coba contoh kedua. Contoh kedua, diketahui fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 3 kali akar pangkat 3 dari x kuadrat dikurangi 2/x pangkat 3. Tentukan nilai f aksen 1. Jadi kita harus nyari f aksen x-nya dulu. Nah, kalau ada bentuk akar seperti ini dan bentuk variabelnya di bawah seperti ini, kita gunakan sifat eksponen. Yang pertama bentuk akar, ingat kalau misalnya akar a pangkat m, di sini indeksnya n, kita ubah ke bentuk pangkat di mana? Akan menjadi a pangkat m per n. M per n. Jadi bentuk ini kita ubah dulu sebelum kita turunkan. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 3. Nah, bagian sini ini kita ubah ke bentuk pangkat. Menjadi x pangkat berapa? X pangkat 2/3. 2/3.
Kemudian bagian sini, ini kita gunakan sifat 1 per A pangkat M sama aja dengan A pangkat negatif M. Jadi dari sini kita peroleh min 2X pangkat negatif 3. Nah, sekarang baru kita turunkan. F aksen X sama dengan 2 kali 3, 6. X pangkat 2 dikurangi 1, berarti X pangkat 1. Kemudian ditambah 2 per 3 kali 3. 2 kali 3 kan 6. Kemudian dibagi 3 lagi. Berarti 2. X pangkat 2 per 3 dikurangi 1. 2 per 3 dikurangi 1. Sama aja dikurangi 3 per 3. Berapa? Negatif 1 per 3. Jadi X pangkat negatif 1 per 3. Negatif 3 kali negatif 2 plus 6. X pangkat berapa? Negatif 3 dikurangi 1. Negatif 4. Ini bisa kita ubah lagi. 6X ditambah 2X pangkat negatif. Kita gunakan sifat ini juga. Menjadi 2 per X pangkat positif 1 per 3. Ditambah 6 per X pangkat positif 4. Nah, kalau pangkatnya pecahan seperti ini bisa kita ubah ke bentuk akar ya. Sama dengan 6X ditambah 2 per akar pangkat 3 dari X ditambah 6 per X pangkat 4. Ini adalah turunannya. Sementara yang kita carikan F aksen 1 ya. Ini F aksen X-nya. Sekarang F aksen 1 berarti kita ganti X-nya dengan 1. 6 kali 1 ditambah 2 per akar pangkat 3 dari 1 ditambah 6 per 1 pangkat 4. Sama dengan 6 kali 1, 6. Ini akar pangkat 3 dari 1 kan 1. Berarti 2 dibagi 1, dia tetap 2. 6 dibagi 1, ini 6. Berapa? 6 tambah 2, 8. 8 tambah 6, 14. Hasilnya adalah 14. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar turunan jika fungsinya berupa perkalian. Kita lanjut ke aturan yang kedua. Oke, sekarang kita bahas aturan turunan jika fungsinya berupa perkalian. Seperti ini. Turunan Y sama dengan U kali V adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Ingat bagian sini. Oke, contoh. Tentukan turunan fungsi Fx sama dengan 3x kuadrat min 2 kali 4x ditambah 2. Misalnya ini adalah U-nya, ini adalah V-nya, teman-teman. Ya, kita coba jawab soal ini. Ingat Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Jadi kita perlu U aksen. U aksen itu berarti turunan dari U. Ini U-nya. Jadi U aksennya berapa? Turunan dari 3x kuadrat min 2. 2 kali 3, 6. X pangkat 2 dikurangi 1. X pangkat 1. Kemudian ini kan konstanta. Kalau kita turunkan 0. Kemudian ini V. Kita juga nanti butuh V aksen. V aksen itu turunan dari 4x ditambah 2. Ini kan 1 kali 4, 4x pangkat 0. Atau kalau x yang pangkat 1, kita ambil koefisiennya aja langsung. Ya, jadi ini V aksennya. Kalau 2 diturunkan, ini 0. Jadi nggak usah ditulis. Nah, sekarang kita substitusi ke sini. Y aksen sama dengan U aksen kali V. U aksennya itu 6x, dikalikan dengan V. V-nya 4x tambah 2. 4x tambah 2. Kemudian ditambah U kali V aksen. U-nya 3x kuadrat min 2. 3x kuadrat min 2 kali V aksennya 4. 6x kali 4x itu 24x kuadrat. 6x kali 2 plus 12x. 3x kuadrat kali 4 plus 12x kuadrat. Negatif 2 kali 4 negatif 8. Jadi kita peroleh 24x kuadrat tambah 12x kuadrat itu 36x kuadrat. Kemudian ditambah 12x dikurangi 8. Nah, ini turunan dari fungsi fx ini. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menurunkan suatu fungsi rasional atau fungsi yang berupa pembagian seperti ini. Misal, Y sama dengan U per V. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, ini harus teman-teman ingat. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini.
Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4 per 4x ditambah 1. Nah, bagian atas ini kita misalkan sebagai u dan yang bawah ini sebagai v. Nah, kita cari u aksen dan v aksennya. U aksen turunan dari 2x kuadrat min 4. Berapa? 4x. Ya nggak? Nah, sekarang yang v-nya juga ini sama kita turunkan. V aksen sama dengan turunan dari 4x ditambah 1, yaitu 4. Nah, sekarang kita akan mencari f aksen x. Kita gunakan aturan ini. F aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. U aksen mana? 4x. 4x kita kalikan dengan v. V-nya yang ini, 4x tambah 1. Kemudian kita kurangi dengan u v aksen. U kali v aksen. U-nya 2x kuadrat min 4. 2x kuadrat min 4 kita kali dengan v aksen. V aksennya itu 4. Ya, dibagi v dikuadratkan. V-nya 4x tambah 1 kita kuadratkan. 4x tambah 1 kita kuadratkan. Sama dengan 4x kali 4x 16x kuadrat. 4x kali 1 plus 4x. Kemudian 4 kali 2x kuadrat itu kan 8x kuadrat kali min 8x kuadrat. 4 kali negatif 4 negatif 16 kali negatif lagi plus 16 per bawahnya ini boleh teman-teman uraikan lagi atau boleh kita tulis sampai sini aja. 4x sama 1 kuadrat gak apa-apa. Kalau pilihan ganda sesuaikan dengan opsi jawabannya. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 16x kuadrat dikurangi 8x kuadrat itu 8x kuadrat. Kemudian tambah 4x dan tambah 16. Kemudian kita bagi dengan 4x ditambah 1 dikuadratkan. Oke, ini adalah turunan fungsi fx ini. Nah, sekarang kita lanjut ke aturan rantai. Oke, sekarang kita bahas aturan rantai. Ini penting banget untuk teman-teman pelajari. Misal y sama dengan f ux atau y sama dengan f komposisi ux, f bundaran ux. Dengan f dan u adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan. Maka turunan y adalah seperti ini. Y aksen sama dengan f aksen ux kali u aksen x. Atau boleh ditulis dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, kalau lihat rumus ini kan agak bingung ya. Tapi kalau teman-teman udah lihat contohnya nanti sebenarnya ini sederhana. Nah, kita coba contoh berikut ini. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 2 pangkat 2021. Nah, ini seandainya kita uraikan dulu pangkat 2021 kan susah banget ya, akan panjang banget. Nah, kita bisa menyelesaikan turunan fungsi ini dengan menggunakan aturan rantai. Perhatikan contohnya. Fx-nya ini f aksen x. Caranya seperti ini. Teman-teman turunkan dulu bagian luar ini. Ini lihat koefisien yang di depan tanda kurung ini. Ini berarti kan 1 karena gak ditulis. 2021 kalikan dengan 1. Berarti 2021. Ini kita tulis lagi 2x kuadrat min 2. Nah, pangkatnya kita kurangi 1. Seperti turunan biasa, 2021 dikurangi 1 berarti 2020. Nah, tapi kita belum selesai sampai sini. Sekarang kita kalikan dengan turunan isinya. Jadi isi di dalam tanda kurung ini teman-teman turunkan. 2x kuadrat min 2 ini kita turunkan berapa? Jadi 4x ya. Nah, 2021 kalikan dengan 4x berapa tuh? 8084 ya. 8084x kali 2x kuadrat min 2 pangkat 2020. Ini adalah turunan fungsi ini. Jelas nggak? Jadi turunkan bagian luarnya dulu keseluruhan, kemudian kita kalikan dengan turunan isinya. Nah, itu esensi dari aturan rantai. Contoh lagi. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x min 1 pangkat 3. Tentukan nilai f aksen 2. Oke, kita turunkan dulu. F aksen x, ingat ini kan 1 ya. Ini 3. 3 kalikan dengan 1 berarti 3. Ini masih tetap 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1 pangkat berapa? Jadi pangkat 2. 3 dikurangi 1.
Belum selesai, ini kita kalikan dengan turunan isinya. Ini isinya kita turunkan. 2x kuadrat diturunkan itu 4x, tambah 3x diturunkan 3. Negatif 1, ini konstanta, nggak usah. Nah, ini adalah turunannya. Sekarang kita nyari f aksen negatif 2 ya. Negatif 2. Kita ganti x-nya dengan negatif 2. 3 kali 2 kali negatif 2 dikuadratkan, ditambah 3 kali negatif 2 dikurangi 1 dikuadratkan, dikali lagi 4 kali negatif 2 ditambah 3. Sama dengan 3 kali negatif 2 dikuadratkan 4. 4 kali 2 8. 3 kali negatif 2 negatif 6 dikurangi 1 dikuadratkan, kali 4 kali negatif 2 negatif 8 ditambah 3. Sama dengan 3 kali 8 dikurangi 6, 2 ya. 2 dikurangi 1 itu 1. 1 dikuadratkan, dikali lagi negatif 8 tambah 3 itu negatif 5. 1 dikuadratkan 1. 1 kali 3 3. 3 kali negatif 5 negatif 15. Dan ini hasilnya. Jadi f negatif 2 sama dengan negatif 15. Oke, sampai sini turunan fungsi aljabar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.